Pada video kali ini kita akan membuat modul berita. Nantinya kita akan membuat satu database dengan nama berita dan menampilkan halaman berita. Lalu kita akan menambah berita, mengedit berita, dan menghapus berita. Hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita akan membuat tabel berita di database yang sudah pernah kita buat sebelumnya. Silakan kita login terlebih dahulu pada aplikasi kita. Di sini kita mempunyai halaman berita yang akan kita tampilkan berita-berita yang akan kita inputkan nantinya. Kalau kita klik di sini, dia akan not found, artinya halaman ini belum ada. Bagaimana kalau kita buat terlebih dahulu halaman ini sehingga nantinya akan bisa menampilkan data-data berita. Di sini silakan buat new file dengan nama data_berita. .php. Sini kita bisa mengkopikan dari halaman admin. Ini kita blok ctrl-A, lalu ctrl-C, lalu kita klik di data berita dan ctrl-V. Sini kita ganti. Di sini akan saya coba besarkan biar lebih kelihatan. Ini halaman berita. Lalu di sini halaman data berita. Ini kita hapus saja. ctrl-S, lalu kita lihat hasilnya, refresh. Nah, di sini sudah ada. Jadi kalau kita ke halaman home, ini ada halaman dashboard. Kalau kita ke halaman berita, di sini ada halaman data berita. Sekarang kita akan membuat satu tabel di database yang sudah pernah kita buat. Silakan buka localhost/phpMyAdmin dan buka database yang sudah pernah kita buat sebelumnya. Di sini kita akan membuat tabel berita. Oke, kalau di sini saya sudah punya, akan saya hapus terlebih dahulu. Kita akan membuat di sini new table. Nama tabelnya berita dengan jumlah kolom 5. Klik go. Untuk kolom pertama, seperti pada tabel sebelumnya, kita akan memberi nama dengan nama ID. Lalu kita geser ke kanan. Untuk indeks, perhatikan, untuk indeks kita akan memberi dia primary. Nah, kalau ada pop-up seperti ini, kita klik go. Dan untuk AI, kita checklist. Balik lagi. Di sini kita akan membuat judul berita. Untuk tipe, kita akan buat dia varchar. Dan length-nya atau value kita buat 100. Selanjutnya, kita akan buat isi berita. Di sini, karena nanti isi beritanya banyak sekali teksnya, kita akan buat dia menjadi teks, lalu kita buat kategori berita, varchar, length-nya 100. Selanjutnya kita akan buat created at, tipenya timestamp, default value, current timestamp. Oke, kita klik save. Baik, di sini kita sudah membuat tabel berita dengan kolom ID, judul berita, isi berita, kategori berita, dan created at. Selanjutnya, kita akan menginsert data contoh yang langsung kita insert di database. Dan nantinya kita akan insert melalui aplikasi kita yang berada di sini. Untuk awal kita akan memberi datanya melalui database, kita insert. Di sini saya akan menginputkan judul berita. Ini saya mempunyai contohnya. Silakan kalian membuat masing-masing contoh berita, terserah, singkat saja. Di sini saya mengcopy paste yang sudah saya buat. Oke, lalu kategori beritanya di sini kita buat programming. Jadi kategori tentang programming. Lalu kita klik go. Oke, kita klik browse. Di sini kita sudah memiliki satu data yang bisa kita lihat sama-sama ya. Lalu kita akan mengedit halaman ini untuk memberikan satu tabel. Oke, langsung kita ke codingannya. Ini ada H1, kita buat tabel. Lalu kita buat TR dan TD. Di sini kita buat judul berita. Silakan diduplikat. Masih ingat caranya? Kalau di Windows kita buat 4,
Ini isi berita, lalu kategori berita, lalu ini kapan diinputkan, kita buat tanggal upload. Oke, kita save, lalu kita lihat dulu hasilnya. Nah, di sini masih seperti ini ya, belum bentuk tabel. Bagaimana kalau kita tambahin di sini border 1, kita lihat lagi, save, refresh, sudah seperti ini ya. Sekarang kita buat width-nya 100%. Save, lihat lagi hasilnya. Nah, dia otomatis memenuhi bagian isi dari dashboard ini. Nah, di sini kita sudah membuat nama tabel dari ini, judul berita, isi berita, kategori berita, dan tanggal upload. Untuk video selanjutnya, kita akan mengambil data dari database dan kita akan menampilkan di halaman berita ini di bagian bawah sini. Saya akan melihat kalian di video berikutnya. Terima kasih. Salam programmer handal.